Halo, Assalamualaikum. Selamat datang, Sugeng Rawuh. Welcome di Erik Arto Channel. Ya, kembali lagi dengan saya Erik. Nah, kali ini saya berkesempatan mereview mobil LCGC keluaran dari Suzuki. Mobil yang sudah hadir sama saya ini adalah mobil Karimun Wagon R. Mobil Karimun Wagon diproduksi yang pertama tahun 2013 dengan tipe GL, GX, dan paling standar tipe GA. Nah, mobil yang hadir sama saya ini tipe GS tahun 2015 dengan transmisi manual. Seperti apa yang akan saya review? Sebelum mulai, jangan lupa dulu subscribe, like, dan tonton sampai habis. Let's go! Untuk tipe GS pertama kali keluar tahun 2014. Nah, di sini Karimun Wagon GS yang saya review tahun 2015 transmisi manual. Oke, teman-teman bisa lihat. Emang paling kelihatan berbeda di bagian depan mobil ini ya, dari tipe yang GX dan GL-nya. Tapi dari sisi yang lainnya, bagian samping dan belakang semuanya sama. Oke, kita sedikit bahas di bagian lampunya. Nah, ini cukup menarik. Di bagian lampu, saya lihatnya juga seneng dari desain lampu ini. Dia dengan modelnya sipit dan nyambung dari kanan dan kirinya. Grillnya tengah juga dia menggunakan mica. Cuma kelemahannya, jika kalau misalkan udah faktor usia, dia mulai menguning nih biasanya micanya nih. Tuh, tapi kalau yang tipe GX dan GL, dia grill terpisah dan fog lamp-nya juga belum ada. Tapi kalau tipe GS, dia sudah menggunakan fog lamp dan ada list ring chrome-nya juga. Nah, kalau di bagiannya bumper, di sini banyak aksen chrome-nya, berkesan kelihatan lebih mewah ya dari depan mobil ini. Itu aja. Ya, di bagian samping, teman-teman lihat bagian samping mobil ini simple banget desainnya. Dia polos banget, nggak ada yang spesial dari mobil ini. Di sini garis tegas dari bodinya juga kurang kelihatan. Samping pintu-pintu nggak ada set moldingnya juga. Dan Karimun Wagon tipe GS ini berbeda sedikit dengan tipe GX dan GL di bagian atapnya. Nah, justru tipe GL dan GX dia udah mendapatkan roof rail di bagian atapnya. Tapi justru Karimun GS tipe tertinggi, dia kenapa malah nggak dikasih roof rail? Justru dari pabrikannya dicopotin roof railnya. Gitu. Itu kita bahas lagi. Kalau bagian talang air ini sekedar tambahan. Tapi kalau orisinilnya dia belum ada talang airnya juga. Oke, di bagian kaki-kaki. Di bagian kaki-kaki, Karimun Wagon ini dia menggunakan ring 14 dengan profil ban 175/65. Ini standarnya dengan desainnya jari-jari, menurut saya lebih manis juga dibanding tipe GX dan GL. Dia menggunakan ring 13 dan palang 5. Tuh, lebih kelihatan oke. Ya, sekarang kita coba bahas bagian spionnya. Nah, ini di bagian spion, Karimun Wagon ini dia belum ada retract spion dan belum electric mirror. Jadi dia lipatnya manual seperti ini. Oke. Dan pengaturan cerminnya, nah ini pengaturan cerminnya manual banget nih. Kita dorong pakai jari aja. Nah itu aja. Simple banget. Ya layaknya mobil LCGC lah. Yuk kita lanjut di bagian belakang. Nih teman-teman lihat bagian belakang Karimun Wagon ini kelihatan lebih kotak ya. Mungkin kiblat dari mobil Karimun Wagon ini seperti Karimun yang pertama atau Karimun kotak biasanya teman-teman sebutnya ya. Nah, di sini kalau originalnya dari pabrikan mobil ini, dia belum mendapatkan rear spoiler walaupun tipe tertinggi GS. Nah, kalau mungkin belum ada rear spoilernya, mobil ini berkesan kalau menurut saya lebih kelihatan buntung gitu ya. Tapi kalau ini kelihatan lebih manis. Nah, kita bahas lagi di bagian bumper. Nah, Karimun Wagon GS ini berbeda dengan Karimun Wagon GX dan GL. Perbedaannya hanya di bagian bumper. Nah, kita lihat bagian bumper. Kalau di Karimun GS, ini bumpernya lebih berkesan sport karena dia sini desainnya lebih runcing, bagian bawahnya. Tapi kalau Karimun GX dan GL, dia bentuknya oval, melengkung ke dalam seperti ini aja. Simple banget. Dan di sini kita bisa lihat ada logo Karimun Wagonnya besar banget di sini. Sebelah kirinya Suzuki. Nah, dan di bagian emblem tengahnya,
Ini Karimun menggunakan logo Garuda. Ini Indonesia banget ya. Kenapa dia nggak pakai logo dia sendiri Suzuki gitu, tapi dia pakai logo Garuda. Oke, kalau untuk bagian bagasi, sayangnya Karimun Wagon ini nggak mendapatkan handle pintu bagasi di bagian sini. Tapi kita harus menggunakan anak kunci atau tuas pembuka dari kabin setir. Nah, sekarang kita buka di bagian bagasinya. Nah, seperti ini nih. Pakai anak kunci. Wah, nih di bagian bagasi, wah, ini space-nya juga nggak terlalu besar, sama kayak mobil LCGC yang lainnya. Contohnya seperti Agya atau Ayla, dia sama aja, nggak terlalu besar banget. Cuma dia dimensinya lebih tinggi aja. Dan di bawah sini juga sudah ada ban stipnya, standarnya kaleng ring 13. Ini toolsnya, ya cukup simple, begitu aja. Yuk, sekarang kita coba lihat di bagian interior. Kita sekarang masuk ke bagian ruang kabin pengemudi. Nah, teman-teman lihat di sini fitur dari Karimun Wagon ini simple banget. Di bagian pintunya, coba kita bahas bagian pintu. Di sini ada cuma 2 power window, artinya di bagian belakang juga masih engkol atau putar. Oke, di sini sudah ada pocketnya, kantong di pintu, speaker, dan di sini tombol fog lampnya. Di sini tuas pembukanya kap mesin di sini, dan di bagian bawah sini tuas pembuka bagasi dan tangki. Cuma itu aja, simple banget desainnya. Dan sini materialnya di bagian door trimnya dia belum menggunakan kain atau yang soft touch, tapi semuanya keras. Ya, simple emang desainnya. Sekarang saya duduk di bagian kabin belakang. Kabin belakang, kalau ukuran saya ini cukup luas. Bagian legroomnya juga dengan jok depan dia masih jauh banget. Headroomnya di sini juga masih luas banget, dan mungkin bagi teman-teman yang tinggi ini juga masih cukup nyaman, dan atasnya space-nya juga masih cukup nyaman. Cuma sayangnya di bagian kepala kita belum mendapatkan headrest. Jadi kalau kita nyender seperti ini, kurang nyaman sedikit. Dan tadi yang saya bahas power window, ini sayangnya dia belum menggunakan power window, jadi kita masih menggunakan sistem putar seperti ini. Tuh. Dan di bagian depan kita dapat satu cup holder aja di sini. Dan di belakang juga ada speakernya juga, di bagian door trim ada speakernya juga. Simple banget. Oke, kita sekarang bahas bagian ruang mesin. Karimun Wagon R dia menggunakan kapasitas mesin 1000 cc, lebih tepatnya 998 cc, yang menghasilkan tenaga 68 PS dan torsinya 90 Nm. Nah, Karimun Wagon ini bisa dibilang mengusung dari mesin Karimun generasi sebelumnya, yaitu Karimun Estilo generasi kedua. Sama persis, tapi hanya looknya aja yang berbeda. Dia menggunakan sistem DOHC dan 3 silinder dengan 2 penggerak roda depan. Oke, sekarang kita coba aja. Oke, kita sekarang bahas bagian ruang pengemudi. Ya, ruang pengemudi di sini di bagian setirnya dia sudah ada airbagnya, single airbag di sini. Tapi untuk di bagian penumpangnya dia belum ada airbagnya. Terus bagian setir, lingkar setir juga lumayan cukup nyaman genggamannya, dan lingkarnya juga nggak terlalu besar banget, pas. Dan dia juga belum tilt steering, artinya belum bisa naik atau turun di sini. Terus bagian bangkunya di sini belum headrestnya dia nyambung ya, nggak terpisah headrestnya. Terus headroomnya, nah di sini lebih luas daripada mobil LCGC yang lainnya seperti Agya atau Datsun dan lainnya lah. Tapi di sini lebih tinggi. Mungkin yang teman-teman tinggi 185 di sini masih cukup nyaman juga dan cukup lega. Dan di sini pandangannya juga menurut saya walaupun udah nggak bisa di stylein apa-apa joknya, tapi cukup enak. Oke, kita bahas di bagian panel dashboardnya. Nah, di bagian panel dashboard untuk tipe GS dia sudah berwarna hitam semua dengan aksen silver simple seperti ini. Kalau yang tipe GX dan GL dia warnanya perpaduan hitam sama coklat muda. Nah, dan di sini fiturnya simple banget di sini, cuma AC. Ini langsung menyalakan seperti ini. Ini coolnya aja. Ini lampu AZ-nya. Dan tape originalnya sebenarnya double din juga, tapi nggak touchscreen seperti ini. Terus di bawah sedikit ada kantong kecil. Terus mulai ke bawah lagi ada 2 cup holder.
Oke, yang di sini juga ada lighternya, ada colokannya di sini, lighter. Oke. Terus kita lihat bagian kantongnya di sini atau lacinya. Oke, laci penyimpanan cukup luas juga di sini. Oke, kalau penyimpanan agak kurang, nah Karimun Wagon GS dan tipe GX di sini ada tempat penyimpanan rahasia. Nih, ada di sini. Nah, ini kantong rahasianya dari tipe GX dan GS-nya. Dia semacam kayak ember ya, jadi bisa ditenteng seperti ini. Tapi kalau untuk tipe yang GL atau GA, dia nggak ada tempat penyimpanan rahasia seperti ini. Oke, yuk sekarang kita langsung lanjut aja coba mobil ini. Oke, kita sekarang coba. Wah, tarikannya cukup enteng. Kita coba di luar dulu. Oke, kalau yang saya rasain di sini juga ruang kabin juga cukup kedap ya. Jadi dari luar, suara dari luar nggak terlalu kedengeran, dan suara mesin juga nggak terlalu masuk ke dalam. Mungkin agak sedikit berbeda dengan mobil-mobil LCGC yang lain. Tarikan juga enteng walaupun dia cuma 1000 cc 3 silinder. Dan di sini juga handling kopling ya, jadi persnelingnya dia lebih smooth atau lebih empuk. Pokoknya enak banget tuh kalau mobil buat kota-kota, buat perkotaan, cukup nyaman juga. Isi BBM dari mobil ini juga tergolong sangat irit ya teman-teman ya. Jadi ini kalau untuk kota-kota mungkin bisa masuk 1:15, 1:15. Kalau luar kota dia bisa tembus 1:20 atau bahkan bisa lebih 1:22 atau 23. Irit banget sih ini, menurut saya sih cukup irit banget. Suspensi juga menurut saya enak, empuk. Ya, sekian review mobil Karimun Wagon kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dan sampai ketemu di vlog Erik Arto berikutnya. Bye-bye.